Ustadz. Kemudian pertanyaan selanjutnya kami panggil langsung pada Alga Febrianto. Abdul. Alga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Terima kasih. Saya mau bertanya, Ustadz. Ini saya kan punya ayah. Ayah saya ini semenjak 2 tahun belakangan ini kan sering belajar Al-Quran, memahami Al-Quran. Terus tiap hari Rabu itu mengajak saya dan adik saya itu ngaji bareng gitu, menerangkan apa itu Al-Quran dan isinya. Nah, pada saat tanya jawab, saya kan pernah bilang, le ono saran atau kritik ngomong, le kalau ada saran atau kritik bilang Iya. Pada saat itu saya ingin memberi saran dan kritik sedikit gitu, ayah saya kok seakan-akan kayak dia paling bener gini. Terus dia sering menyarankan kayak kan lihat toh LC kayak Ustadz, terus kayak Ustadz yang lain, tapi saya seakan-akan kok kayak ya Allah, ayah saya kok seperti ini, kayak apa itu, baru, saya bukan menghina atau apa, baru 2 tahun belajar kok seperti ini gitu. Nah. Sedangkan pada saat pandemi gini, awal-awal dulu kayak tidak percaya dengan adanya COVID, terus kayak menentang apa itu protokol kesehatan, terus kayak menentang vaksin gitu. Dan lambat laun kebelakangan ini kayak apa itu sudah mau kayak menerapkan protokol, tapi ya masih ada kayak menyepelekan gitu, Ustadz. Nah. Yang dipelajari ayah. Ayah belajar sama siapa? Ayah belajarnya di Ustadz, di MTA Sukino Sulu. Tapi ya almarhum ibu saya sempat apa ya kayak sambat gitu ke saya. Iya. Sambatnya itu gini, ya ayah kok baru belajar gini kok udah mentang-mentang gitu ya. Wah, ini saya selama mulai tahun 2018 sampai tahun sekarang saya juga masih mikir gitu, Ustadz. Apakah ayah saya ini termasuk orang yang sombong atau apa, karena saya takut. Karena pernah ada dijelaskan sama Ustadz siapa gitu, saya lupa, kalau kesombongan itu bisa membuat orang itu tidak bisa masuk surga. Lah itu yang saya takutkan. Nah. Lah yang saya tanyakan, apakah ayah saya itu termasuk orang yang sombong atau tidak gitu. Terus saya ingin bertanya, tujuannya sholat itu apa sih, Ustadz? Saya mencari kebenaran tujuan sholat itu apa. Tapi yang saya tahu dari saya SMA itu cuma satu. Tujuan sholat itu hanya menyembah Allah dan minta ampunan. Apakah itu benar, Ustadz? Sekian, terima kasih, Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jamaah. Ya. Ilmu itu ada 3 jengkal. 3 jengkal. 1, 2, 3. Biasanya orang kalau masuk ke jengkal pertama dikatakan dia akan sombong. Seakan-akan dia tahu segala sesuatu. Itu baru masuk jengkal pertama. Kalau sudah masuk ke jengkal kedua, dia mulai tawadhu, dia mulai berendah diri. Kalau sudah masuk jengkal ketiga, alima annahu la ya'lamu syai'an. Kalau sudah masuk jengkal ketiga, dia tahu kalau dia nggak tahu apa-apa. Jadi wajar memang ketika orang baru belajar, dia menjadi ya seakan-akan dia tahu segala sesuatu umpamanya. Maka nasihat ana buat yang bertanya tadi, antum punya kelebihan rizki, antum berikan ayah antum buku tafsir Ibnu Katsir.
agar ayah tidak menafsirkan Al-Quran menurut maunya dia. Ada orang yang baca Al-Quran, bahasa Arab dia nggak tahu, dia baca terjemahan, kemudian dia menafsirkan Al-Quran semau dia. Menafsirkan Al-Quran itu dengan Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran itu dengan sunnah Nabi SAW. Menafsirkan Al-Quran itu dengan ucapan para sahabat, para salafus soleh. Jadi bukan semau kita. Maka nasihat ana supaya ayah tambah ilmunya, belikan buku tafsir Ibnu Katsir. Nih ayah, tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir yang tafsirnya bil ma'thur. Jadi kalau dilihat tafsirnya itu akan nyambung sampai ke Nabi Muhammad SAW karena beliau meriwayatkan hadis-hadis baik itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim atau imam-imam yang lainnya. Itu mungkin yang bisa dilakukan seorang anak agar ayahnya sadar gitu loh. Ilmunya bertambah sehingga dia tidak jadi sombong, sehingga dia jadi tahu, oh ternyata memang ilmu anak itu nggak seberapa. Maka berhati-hati jamaah kalau bicara ilmu ini, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang kita nggak punya ilmunya. Semoga dengan ayah tadi membaca tafsir Ibnu Katsir dapat berubah dan dapat menjadi lebih terbuka lagi, lebih dapat menerima pendapat. Kalau tadi minta pendapat, minta tapi nggak terima gitu ya. Semoga itu yang bisa dilakukan anaknya. Kalau bicara tujuan sholat, sholat itu rukun Islam. Kita tahu kewajiban sholat ini diambil langsung sama Nabi alaihi salatu wassalam di Sidratul Muntaha. Allah wahyukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau bicara tujuan sholat apa? Aqimis sholat li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingat Allah. Agar kita ingat selalu sama Allah. Membesarkan Allah. Tunduk sama Allah Azza wa Jalla. Karena orang kalau nggak ingat sama Allah jadinya nggak benar dia. Tapi ketika dia merasa diawasin sama Allah, dilihat sama Allah, didengar ucapannya sama Allah. Maka kalau kita lihat sholat ini nggak cukup sekali dalam sehari. Subuh, kemudian kita sibuk cari dunia, zuhur, ingat sama Allah lagi. Sholat, tunduk sama Allah. Bagaimana semua gerakan sholat itu dengan bertakbir mengatakan Allahu Akbar, Allah menunjukkan kerendahan kita, kita letakkan kening kita di bawah, di tanah, bahkan lebih rendah daripada maaf pantat kita. Kita lakukan itu terus agar kita memenuhi ruh kita ini dalam pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tujuannya tentunya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mengingat Allah, dan agar kita menjadi orang yang baik, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi ibadah salat ini banyak sekali manfaatnya. Salat itu membuat seorang muslim itu punya tekad yang kuat. Disiplin. Dia nggak main-main, salat ada waktunya gitu. Dia bangun sebelum subuh ya. Bagaimana dia salat sebelum subuh, kemudian salat subuhnya. Kemudian membuat dia menjalin hubungan bersama umat Islam ketika sholat berjamaah. Jadi ada banyak faedah tujuan dari sholat itu, tapi tujuan utamanya tentunya adalah mengabdi kepada Allah dan melaksanakan perintahnya untuk menjadi hamba yang taat. Hada wallahu a'lam bishawab.